رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Islam yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang hingga detik ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira siapa manusia yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini? Pak Direktur nggak boleh jawab, udah pasti tahu beliau. Siapa Pak kira-kira manusia yang paling bodoh, yang paling pandir, yang paling dungu, yang paling bongak, begitu kalau bahasa Melayu? Siapa kira-kira di atas muka bumi ini? Ada yang mau jawab Pak? Ibu-ibu mungkin di belakang ada yang mau jawab Bu? Bu, ibu-ibu yang mendengarkan, yang khusyuk kita doakan masuk surga. Ibu-ibu yang ramai kita doakan di dalam keluarganya ada tambahan keluarga baru. Anak maksudnya. THR Bu, bukan madu. Apa Bu kira-kira Bu? Siapa manusia yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini? Kalau manusia paling cerdas, kita pernah mendengar dalilnya, mendengar hadisnya ya Pak. Yaitu orang yang banyak mengingat mati dan persiapannya bekalnya terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau manusia paling bodoh itu kira-kira siapa? Ini dinukil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan aghban nas man dhalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manzil. Sebodoh-bodoh manusia, sepandir-pandir manusia adalah mereka yang tersesat di akhir perjalanannya padahal sudah hampir sampai ke rumah. Seorang musafir Pak misalnya, dia melakukan perjalanan yang panjang, tidak tersesat Pak, mulus perjalanannya, hafal dia jalan. Tapi ketika sudah hampir masuk ke rumah, sampai ke rumah dia tersesat. Bodoh nggak Pak? Itu manusia paling bodoh kata beliau. Maknanya apa? Orang-orang yang mereka sudah di dalam jalan yang lurus, sudah puluhan tahun memeluk Islam, tapi detik-detik kematian mereka keluar dari Islam Pak. Mereka meninggalkan agama Islam. Itu manusia paling bodoh. Banyak nggak orang-orang yang semacam ini? Banyak. Para ulama pun mengkisahkan beberapa kisah yang sangat luar biasa, yang tentunya mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ternyata ada loh ya orang-orang yang sudah memeluk agama Islam puluhan tahun, kemudian detik-detik ajalnya mereka meninggalkan agama Islam. Di antara kisah yang sangat masyhur tentang ini adalah apa yang terjadi kepada Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia Pak? Pernah kenal nggak sama Abdurrahman bin Muljam? Ya, belum pernah kenalannya, tapi tahu ya. Insya Allah sudah tahu semua. Jemaah Islam Insya Allah cerdas-cerdas, ya. Sering ikut pengajian, banyak ulama di sini. Cuman nggak apa-apa kita ulang lagi. Mana tahu lupa, ya kita ulang kembali nggak apa-apalah. Abdurrahman bin Muljam ini dia orang yang mengerti tentang Al-Quran.
Bahkan diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, beliau ini orang ahli ibadah, Pak. Kalau malamnya qiyamul lail, kalau siangnya dia puasa, dan mengerti tentang Al-Quran. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri pun memberikan dia gelar Al-Muqri, orang yang ngerti, yang paham tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan ketika Gubernur Mesir Amr bin As butuh pengajar Al-Quran dari Mesir, dari Madinah, itu yang diutus oleh Umar bin Khattab adalah Abdurrahman bin Muljam. Bukan sembarang orang nih, Pak, Abdurrahman bin Muljam ini. Orang yang mengerti tentang Al-Quran, orang yang ahli ibadah, siang dan malamnya penuh ibadah kepada Allah. Singkat cerita, ketika dia sudah lama tinggal di Mesir, walaupun awal-awalnya profesinya sebagai pengajar Al-Quran, lama-kelamaan dia tersusupi pemikiran Khawarij, karena pada saat itu Khawarij lagi banyak-banyaknya ya, lagi tersebar sangat luas, terutama di Mesir. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam dia ngikut ya, terpengaruh sama pemikiran Khawarij. Apalagi ketika itu mereka sangat ingin segera menghukum siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian mereka terus mendesak Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menghukum siapa ini pembunuh khalifah sebelumnya Utsman bin Affan. Karena kesibukan yang lain ya, kemudian untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan ini masih ditunda-tunda sama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya orang-orang Khawarij ini geram, mereka memisahkan diri dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Singkat ceritanya, ditambah lagi Abdurrahman bin Muljam ini dia jatuh cinta sama perempuan Mesir yang sangat cantik pada saat itu. Ingin menikahi perempuan tersebut, dan mahar yang diberikan oleh perempuan tersebut harus membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena dia juga pemikiran Khawarij, perempuan ini tadi. Singkat cerita, karena sudah saking pengennya menikah dengan perempuan tersebut, dia menuruti mahar itu. Abdurrahman bin Muljam bersama dua orang temannya, mereka melancarkan aksinya untuk membunuh 3 sahabat mulia, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin As, sama Muawiyah. Kebetulan pada saat menjelang masuk waktu subuh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sangat luar biasa, dia membangunkan rakyatnya. Pada saat itu gelap, Pak, belum ada lampu. Ya, singkat cerita, Abdurrahman bin Muljam ini punya kesempatan untuk menghunuskan pedangnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ketika dia hunuskan pedangnya, kena pelipisnya Ali bin Abi Thalib. Hanya pelipis sebenarnya, Pak, tapi karena pedangnya beracun, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, walaupun tidak saat itu. Kemudian gengnya, rombongan si Abdurrahman bin Muljam tadi, mereka bertiga. Abdurrahman bin Muljam tertangkap hidup-hidup. Satu orang temannya ketika itu wafat ya, karena para sahabat segera menolong. Yang satunya kabur. Kemudian dijatuhi hukuman kepada Abdurrahman bin Muljam. Ini apa hukumannya? Dipotong kaki tangannya, ditusuk, dicolok matanya, kemudian dia dibakar hidup-hidup, Pak. Akhir kehidupannya seperti itu. Kaki tangannya dipotong, matanya ditusuk, kemudian tubuhnya dibakar hidup-hidup. Siapa kita kenal Abdurrahman sebelumnya? Abdurrahman bin Muljam sebelumnya? Orang yang ngerti tentang Al-Quran, orang yang ahli ibadah. Mungkin kalau dibanding dengan ibadah kita, kita kalah, Pak. Kalau dibanding dengan pemahaman Al-Quran kita, mungkin kita kalah. Walaupun kita mahasiswa di sini mungkin begitu. Saking luar biasanya ini manusia yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Tapi bagaimana kehidupannya? Dia mati di jalan kesesatan seperti itu. Nah, ini maksud perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim tadi. Ini sebodoh-bodoh manusia, orang ahli ibadah tapi matinya dalam keadaan semacam itu. Tentunya banyak kisah-kisah semacam ini. Di antaranya apa yang diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Dia menceritakan ketika kami melakukan perjalanan untuk berperang, ada di antara kami anak muda yang dia hafal Al-Quran. Siang harinya dihabiskan kalau untuk tidak membaca Al-Quran pasti puasa. Puasa baca Quran. Kalau malam harinya mesti dia sholat tahajud, kata beliau. Menceritakan semacam itu dalam kisahnya.
Namun ketika kami berhenti di sebuah benteng, kami berhenti di sebuah daerah, akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, namun agamanya Nasara. Dia tertarik kepada perempuan tersebut dan ingin melamarnya. Dia bertanya, apa mahar yang engkau inginkan, kiranya aku bisa menikahimu. Kata perempuan tersebut, kamu tinggalkan agamamu, kamu meluk agama Nasara, maka aku menjadi milikmu. Akhirnya dia tinggalkan, Pak. Dia tinggalkan agamanya, kemudian dia menikahi gadis tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu setelahnya Abdah bin Abdurrahim kembali melewati daerah itu, kemudian mampir bertemu dengan temannya yang itu, yang sudah murtad tadi. Kemudian ditanya, wahai pemuda, apa yang tersisa dari hafalanmu yang 30 juz dulu? Yang dari 6.000 ayat lebih yang kamu hafal, tersisa sekarang apa? Tidak ada yang tersisa kecuali 2 ayat. Apa ayatnya itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Itu 2 ayat itu yang tersisa. Al-Ikhlas lupa, Pak. Inna atoina itu lupa. Yang ingat cuma 2 ayat itu. Itu kalau kita baca ayat itu, seakan-akan Allah memang lagi berbicara sama dia. Nanti di akhirat dia akan menyesal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat dia akan berkata kepada Allah, berkata kepada dirinya sendiri, seakan-akan seandainya dulu kami di dunia menjadi orang yang muslim. Padahal dia sudah murtad. Kemudian apa kata Allah? Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka ya menikmati kehidupannya, menikmati hartanya, menikmati apa yang mereka suka, maka kelak mereka akan mengetahui akibatnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini menghujat seorang tadi itu sebenarnya. Hanya itu yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kepalanya. Padahal ayat-ayat yang lebih mudah. Ya kan? Ayat-ayat yang pendek itu lebih mudah, tapi itu dilupakan sama Allah, yang diingatkan sama Allah di dalam kepalanya hanya 2 ayat itu tadi. Luar biasa. Ini orang-orang bodoh semacam ini ternyata banyak, Pak. Dan penyakit semacam ini bukan hanya menggerogoti orang-orang awam, bahkan kelas-kelas ahli ibadah semacam itu pun ternyata mereka tidak luput dari godaan semacam ini. Mereka ahli Al-Quran kok, mereka ahli ibadah kok. Ternyata ada yang di akhir hayatnya mereka murtad, meninggalkan agama Islam. Dan inilah sebodoh-bodoh manusia, kata beliau tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang sangat mulia. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan kepada Allah apa? Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Dalam surat Yusuf ayat 101. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim, Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anak keturunan menjelang ajal mereka, yaitu yang paling utama yang mereka ingatkan apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat-wasiat orang-orang terdahulu kepada anak keturunannya, mereka seperti itu. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena sesoleh apapun kita hidup di dunia, semudah apapun kehidupan kita di dunia, tetapi ketika kita mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan harta yang banyak yang kita punya tersebut tidak bisa menebus dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seisi dunia pun harta yang kita persembahkan kepada Allah ya untuk mengubah azab menjadi nikmat itu tidak bisa. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun adzim, kata Allah. Seandainya orang kafir itu nanti memiliki dunia dan yang semisal dengannya, satu dunia dia persembahkan kepada Allah untuk menebus azab, itu tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ya mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Jadi sekaya apapun kita hidup di dunia, sesoleh apapun kita hidup di dunia, seberapa banyak ayat pun yang kita baca, yang kita hafal, seberapa banyak kitab pun yang pernah kita baca, yang kita pelajari, tapi ketika kita mati dalam keadaan selain agama Islam, maka kita tidak akan mendapatkan nikmat apa-apa nanti di akhirat. Bahkan kita akan diadab kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka untuk mempertahankan Islam kita sampai akhir hayat kita, di antara salah satu yang harus kita berbanyak adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan Islam. Minimal dalam keadaan Islam, Pak.
Kalau bisa kita mati dalam keadaan sujud, alhamdulillah. Kalau kita bisa mati dalam keadaan baca Al-Quran, alhamdulillah. Kalau kita bisa mati dalam keadaan bersedekah, alhamdulillah. Tapi minimal yang kita minta sama Allah, kita mati dalam keadaan beragama Islam. Itu minimal yang kita minta. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun ketika istri beliau Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat, wahai Ummu Salamah, doa apa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah ketika bersama dengan engkau? Maka Ummu Salamah menjawab, doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika bersama dengan aku, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, maka teguhkan hatiku di atas agamamu. Rasulullah Pak, manusia yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi doa yang sering beliau panjatkan kepada Allah supaya hatinya diteguhkan dalam agama Islam sampai wafat tentunya. Dan begitu pula Allah perintahkan kepada kita meminta minimal 17 kali dalam sehari, ihdinas shiratal mustaqim. Bukan kita meminta jalan yang lurus, melainkan kita ditetapkan di jalan yang lurus yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita ini. Doa-doa semacam ini harus kita perbanyak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa dimatikan dalam keadaan memeluk agama Islam. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ciri-ciri orang-orang yang bodoh tadi itu. Orang-orang yang lama hidup dalam keadaan Islam, tetapi ketika ajal menjemput mereka, mereka meninggalkan agama mereka. Ini sebodoh-bodoh manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, minimal untuk saya pribadi. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.